Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, saudara atau saudari Zahra di Aceh bertanya, amalan apa saja yang mudah dilakukan yang bisa memasukkan ke surga bagi orang yang sibuk waktunya dengan kerjaan kantornya? Ya, terima kasih kepada saudari Zahra di Aceh atas kebersamaannya dan pertanyaan yang telah diajukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada saudari Zahra, keluarga, dan juga Anda pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Subhanallah, satu pertanyaan yang sempat menyentak di hati saya. Betapa tidak, pertanyaan ini serupa dengan pertanyaan yang pernah diajukan oleh seorang sahabat Nabi SAW. Semakna dengan pertanyaan beliau. Beliau datang kepada Nabi SAW mengeluhkan perihal potensi dirinya, kesibukan dan keterbatasan waktu yang beliau miliki, keterbatasan potensi yang beliau miliki untuk bisa berlomba-lomba menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia datang dengan satu redaksi pertanyaan yang semakna dengan pertanyaan saudari Zahra. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, inna syara'il Islam qad kathurat alayya, dullani ala syai'in atashabbathu bih." Ya Rasulullah, syariat Islam ini sangat banyak, sedangkan aku tidak mampu melakukan semuanya. Aku memiliki keterbatasan, kesibukan, dan lain sebagainya. Ajari aku satu saja amalan yang atashabbathu bih, akan aku jadikan modal, aku jadikan pegangan kelak di hari kiamat. Maka Nabi SAW mengajarkan kepadanya satu amalan yang tidak butuh finansial, tidak butuh modal. Karena memang penanya mengeluhkan keterbatasan yang ada pada dirinya, termasuk keterbatasan finansial. Sehingga beliau diajari amalan yang tidak perlu modal finansial. Beliau juga mengeluhkan perihal keterbatasan waktu, maka diajarkan amalan yang tidak menyita waktu. Beliau mengeluhkan tentang keterbatasan tenaga, pikiran, tanpa perlu menyita pikiran, tanpa perlu menyita tenaga. Tetapi bila amalan ini dilakukan, maka itu akan menjadi modal yang luar biasa agar bisa menggapai mardatillah. Beliau mengatakan, la yazalu lisanuka radban bidzikrillah, yaitu lisanmu terus menerus tiada henti senantiasa dibasahi oleh zikir Allah Subhanahu wa taala. Lisanmu senantiasa menyebut nama Allah, beristighfar, bertasbih, bertahlil, bertakbir, bertahmid, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, atau yang disebut dengan al-kalimatul baqiyat, ucapan-ucapan yang akan kekal abadi. Ketika Anda bertasbih, berzikir kepada Allah atau beristighfar, maka Anda tidak perlu waktu spesial. Anda masih bisa berzikir sembari bekerja, beraktivitas, berkendara. Anda tidak perlu modal finansial, Anda tidak perlu ruang khusus untuk bisa berzikir. Anda juga tidak perlu waktu spesial, karena zikir Anda bisa Anda lakukan di saat apa saja. Anda berbaring, Anda berdiri, Anda jongkok ataupun duduk, Anda berkendara ataupun Anda beraktivitas yang lainnya, Anda masih bisa melantunkan, melafadzkan la ilaha illallah, astaghfirullah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah, astaghfirullah, astaghfirullah. Suatu amalan yang sangat ringan. Rasulullah SAW juga di lain kesempatan mengajarkan bahwa ada dua kalimat, dua ucapan yang sangat ringan diucapkan, mudah, dan semua orang sudah menghafalkan, tidak perlu waktu atau proses menghafalkannya, tetapi nilainya di sisi Allah sangatlah berat. Itu subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim, kalimatani
khafifatan 'ala lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ilar rahman. Ada dua kata, dua ungkapan yang ringan di lidah, ringan di lisan, namun pahalanya sangat berat di dalam timbangan amalan kelak di hari kiamat. Dan kedua ungkapan ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah. Dua kalimat ringan diucap, namun pahalanya sangat besar. Dengan pahala yang besar tentu Anda akan bisa segera masuk dalam surga. Apalagi ketika Anda memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, astaghfirullah, astaghfirullah. Atau Anda memperbanyak tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Tentu ini suatu amalan yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian Anda dalam segala kondisi Anda senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah dengan lisan, dengan hati, dan juga dengan tindakan. Allah Subhanahu wa taala juga telah menceritakan orang yang semacam ini. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Karena senantiasa ingat kepada Allah, hatinya senantiasa ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang dia lakukan, apapun yang dia saksikan, apapun yang dia alami, semuanya itu akan menjadikan lisannya berzikir. Sehingga ketika dia dalam segala kondisinya dia senantiasa mengagungkan Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, yang senantiasa mengingat Allah di saat dia berdiri, wa qu'udan di saat dia duduk, wa 'ala junubihim di saat dia berbaring. Semua itu menjadikan dia mengakui akan keagungan Allah, mengakui akan luasnya karunia Allah, akan banyaknya nikmat Allah yang telah Allah berikan kepadanya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian juga kemanapun dia arahkan pandangannya, ke atas ataupun ke bawah, ke kanan ataupun ke kiri, semua itu akan mengantarkan lisannya kembali mengucapkan subhanallah, ma khalaqta hadza batila. Maha suci Engkau ya Allah yang telah menciptakan semuanya ini. Tidak mungkin semua ini Allah Engkau ciptakan dalam kondisi sia-sia. Sehingga waktu dia terus dihiasi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu amalan yang sangat mudah, ringan. Tentu bukan hanya sekedar berzikir ya. Karena zikir ini tentu hanya akan ada nilainya bila Anda telah menunaikan amalan-amalan yang wajib berupa sholat 5 waktu, menutup aurat Anda sebagai seorang muslimah. Kalau memang Anda berkewajiban berpuasa, maka Anda berpuasa Ramadan. Kalau Anda memiliki utang Ramadan dan sekarang mengqadha'nya, kalau Anda mampu berhaji, Anda menunaikan hajinya. Karena amalan-amalan sunnah itu hanya ada nilainya di saat Anda telah menunaikan kewajiban Anda, dan itu hanya sedikit. Rasulullah SAW telah bersabda, "Idza shalatil mar'atu khamsaha." Kalau wanita itu telah sempurna menunaikan salat 5 waktu, wa shamat syahra, dan puasa 1 bulan genap di bulan Ramadan, wa ata'at zaujaha, dan dia juga telah senantiasa tunduk dan patuh taat kepada suaminya, qila laha yaumil qiyamah, maka kelak di hari kiamat akan dikatakan kepadanya, udkhulil jannah min ayyi abwabiha syi'ti. Wahai muslimah, silahkan engkau masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Ya. Jadi selain menunaikan yang amalan wajib tadi, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, senantiasa tunduk dan patuh kepada suami, jadikanlah lisan Anda senantiasa basah. Anda basahi lisan Anda dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam.